Sampurasun. Hari ini kita akan bahas lagi sedikit tentang kesundaan, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas makna dan filosofi makanan tradisional yang ada di Sunda. Makanan tradisional di Sunda itu begitu banyak sekali, gitu ya. Bahkan mencapai ribuan mungkin, gitu ya. Tapi ada makanan tradisional yang mempunyai filosofi dan makna yang begitu dalam bagi kehidupan masyarakat Sunda, ya. Nah, makanan ini biasanya hadir atau ada ketika ada acara-acara besar. Entah itu syukuran, hajatan, gitu ya. Bahkan di upacara adat dan Hari Raya Idul Fitri pun biasanya suka ada nih makanan ini, gitu ya. Makanan tradisional yang begitu kaya makanan. Tapi di zaman yang begitu pesat perkembangannya, gitu ya, di zaman modern seperti saat ini, ada beberapa makanan yang sudah tidak dipakai lagi. Gitu ya. Mungkin karena kita tidak mengetahui gitu ya makna yang terkandung di dalam makanan tersebut. Mungkin wajar lah gitu ya, karena nenek moyang kita, nenek kita, ibu kita tidak menjelaskan secara detail gitu ya apa makna-makna yang tersimpan dalam makanan ini. Ya, makanan ini adalah yang pertama adalah kupat, dua lepet, tiga tangtang angin. Mungkin kalau kita di Jawa Barat atau mungkin di Jawa lah, di Jawa mungkin sudah tahu lah makan tiga makanan ini, gitu ya. Ini menjadi makanan yang sudah melenggenda lah gitu ya antara Jawa dan Sunda. Ini punya spiritualisme yang sangat tinggi, ya. Kenapa harus tiga ini gitu ya? Kenapa harus kupat lepet tangtang angin? Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya gitu ya. Saya pernah nih bertanya kepada nenek saya, kenapa harus tiga makanan ini gitu ya? Ketika itu nenek sedang membuat lepet gitu ya. Saya iseng bertanya lah kepada nenek, Mak, kenapa harus tiga simbol ini yang hadir dalam upacara-upacara besar gitu ya? Banyaklah makanan yang lain mungkin yang bisa dimasukkan ke situ. Dan nenek saya ini menjabarkan apa yang terkandung di dalam tiga makanan ini. Yang pertama itu adalah kupat. Kupat ini adalah ngaku lepat. Ngakuin kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Ya. Setelah kita mengakui kesalahan kita, meminta maaf. Itu adalah sumber dari perdamaian di dunia ini. Itu adalah sumber dari ketenangan hati dan batin kita. Ya. Ketika kita berbuat salah, kita mengakui kesalahan kita, meminta maaf. Tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama makhluk pun sama. Jadi hubungannya habluminan nas, habluminallah gitu ya. Dan kita saat ini gitu ya, jangankan meminta maaf. Kita berpikir kita merasa paling benar. Kebanyakan seperti itu. Padahal itulah sumber dari permusuhan, sumber dari keributan gitu ya. Ketika kita mungkin sama-sama salah atau mungkin sama-sama benar, kita merasa kita salah, meminta maaf agar mendinginkan suasana. Ya, kalau kita merasa saya paling benar, dia paling benar, ini paling benar, ini paling benar, tidak akan ada ujungnya. Bahkan kita pun gitu ya, kita di hadapan Tuhan pun gitu, kita merasa ego, merasa paling benar, tidak mengakui kesalahan kita. Kita berdoa meminta A, meminta B, meminta C, tapi tidak mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Padahal di situ sudah ada gitu ya. Astagfirullah Rabbal baroya, Astagfirullah minal khotoya. Mengakui kesalahan, meminta ampun kepada Tuhan, baru meminta hal-hal yang lain. Tapi kita saat ini gitu ya, setelah sholat
setelah itu beribadah, langsung minta sesuatu kepada Tuhan, tanpa mengakui diri kita salah, tanpa mengakui dosa-dosa kita. Itu maknanya. Makna yang tersimpan, hanya sedikit makna tersimpan. Kalau kita lihat, kupat ini berbentuk persegi. Ya. Kalau di Sunda, persegi ini adalah lambang dari masagi. Masagi di sini adalah kita harus bermanfaat dimanapun. Ya. Persegi mempunyai 4 sudut. Gitu ya. 4 sudut ini sama dengan 4 penjuru mata angin. Dan kita sebagai pancarnya, kemanapun kita, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, kita harus tetap bermanfaat bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi kita jangan ego dengan kehidupan kita. Ya, jangan kita merasa menang, merasa paling hebat, paling kuat, gitu ya. Tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Kupat, lepet, dan tangtang angin ini digodok, gitu ya, digodok supaya matang. Kenapa? Hawa nafsu kita harus digodok terus agar menjadi putih bersih seperti beras yang ada di dalam lepet itu. Ya, di dalam tangtang angin itu, di dalam kupat itu. Kupat ini luarnya ini terbuat dari janur, dibuat sedemikian rupa agar bisa dimasukkan beras. Ya. Anyaman-anyaman ini gitu ya, anyaman-anyaman daun kelapa ini melambangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Kesalahan-kesalahan kita. Dengan kita meminta maaf, dengan kita berserah diri kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, meminta keriduan dari semua makhluk, mudah-mudahan jalan kita, jalan kehidupan kita ini dipermudah, gitu ya, dipermudah, diperlancar segala sesuatunya. Ya, itu kupat. Nah, ini baru kupat. Yang kedua adalah lepet. Ya, lepet ini adalah tutup sing rapet. Apa yang harus ditutup sing rapet? Permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga mungkin, gitu ya. Permasalahan yang kita hadapi, permasalahan yang orang lain kita tahu, tutup sing rapet. Jangan diumbar-umbar kemana-mana. Jangan seperti saat ini, gitu ya. Ada masalah sedikit di keluarga, buat status. Yang harusnya tidak tahu orang, gitu ya. Yang harusnya kita rapat tutup sendiri. Jadi semua orang tahu. Jadi semua orang mengetahui. Bahkan, ya, permasalahan orang lain pun kita kulik-kulik terus, gitu ya, agar mengetahui permasalahan yang ada. Kita sebarkan ke orang lain. Itu sebenarnya itu menjadi dosa buat kita, gitu ya. Makanya tutup sing rapet. Karena Tuhan pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, menutup aib kita. Kenapa kita, gitu ya, membuka aib kita sendiri, membuat status, membuat uploadan di media sosial, gitu ya. Kita menjadi apa? Mengumbar aib sendiri, gitu ya. Nah, lepet ini biasanya ya ada 2 sisi, gitu ya. Jadi 2 lepet ini disatukan, terus diikat dengan dulu pakai tali dari bambu, gitu ya. Atau sekarang sih biasanya pakai tali rapia. Ya. Ini menandakan kita harus sama-sama. Kita harus seirama. Diikat dengan persaudaraan, diikat dengan silaturahmi. Kita satu sama lain saling melengkapi. Entah itu dengan keluarga, istri, suami, gitu ya, anak. Kita saling melengkapi. Jangan saling kita mengumbar aib. Jangan saling kita bermusuhan. Gitu ya. Karena kita sudah diikat dengan persaudaraan dan
silaturahmi. Di masyarakat pun gitu sama. Kita saling keterikatan dengan satu sama lain. Itu adalah lepet gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah tangtang angin. Biasanya ini tangtang angin, bungkusnya ini terbuat dari daun bambu. Ya. Ini yang bermakna, gitu ya. Jangan menantang omongan orang tua, gitu ya. Karena orang tua kita, gitu ya, ini sebagai wakil di dunia ini, wakil Tuhan di dunia ini. Apapun yang orang tua kita katakan, kita cukup mengiyakan. Kalau itu tentang kebaikan. Kalau tentang kejelekan, ya tidak mungkin lah gitu ya. Orang tua menyuruh kita ke dalam kejelekan. Ya. Karena orang tua ini syarat dengan pengalaman, pengetahuan, walaupun mereka tidak sekolah. Gitu ya. Pengalaman mereka dalam menjalankan kehidupan sudah banyak sekali gitu ya. Nah, biasanya banyak tuh pepatah-pepatah orang tua zaman dahulu. Nih, kamu harus seperti ini, jangan seperti ini, gitu ya. Kalau zaman dulu ya, oh iya, iya, gitu ya. Kalau zaman sekarang enggak. Ini kamu harus gini. Wah, ini seperti ini, nggak bisa. Ya. Padahal orang tua sudah tahu ini bakal seperti ini. Minimal ini seperti ini, ya. Jangan sekali-kali kita menantang omongan orang tua. Selain kita akan menjadi durhaka, gitu ya. Tapi nanti, gitu ya, omongan itu akan terbukti nanti setelah kita, ya, tidak ada orang tua, ya. Mungkin yang sudah tidak punya orang tua akan merasa, gitu ya, bagaimana omongan orang tua ini begitu bertuah, walaupun cuma sederhana omongan itu. Tangtang angin ini biasanya berbentuk segitiga, gitu ya. Bentuk segitiga ini adalah berlambang gunung, ya. Gunung adalah sumber dari kehidupan, ya. Apapun yang kita butuhkan, gitu ya, ada di gunung ini. Dan tidak hanya itu, gitu ya. Segitiga ini adalah berlambang hubungan kita dengan Sang Pencipta, segitiga, ya. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi simbol dari hablum minan nas dan hablum minallah, gitu ya. Ini menjadi sebuah peringatan buat kita bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia saja, gitu ya. Tetapi di akhirat pasti bakal ada pertanggungjawabannya. Dan tantangan ini sebagai harusnya kita menjadi pendingin, penengah dalam setiap urusan, gitu ya. Jadi kita harusnya menjadi penengah, tidak membela A, tidak membela B, gitu ya. Kita harus menjadi mendinginkan suasana, jangan menjadi memperkeruh suasana, gitu ya. Tentang angin ini di samping kita jangan membangkang ke orang tua, gitu ya. Ini sebagai juga perlambang hablum minan nas hablum minallah. Kita harus juga sebagai pendingin suasana, agar suasana menjadi aman, tentram, dan damai. Itulah sedikit gitu ya makna dan filosofi makanan tradisional di Sunda. Mungkin tidak hal sepele gitu ya, tapi kalau kita kaji gitu, kalau kita perdalam, ini mempunyai pelajaran dan makna bagi kehidupan kita. Mungkin ini hanya sebuah untaian kata, tapi kalau kita cermat menyikapi, ya, bisa mencerna dengan baik, mungkin akan menjadi sebuah makna yang luar biasa sekali dalam diri kita. Tuh ya. Mungkin itu ya sedikit gitu ya penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampurasun.